Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rambang Prasetyo. Di sini seperti yang kalian lihat di judul itu ya, saya akan melakukan sebuah presentasi penjualan. Nah, hal ini untuk melengkapi tugas saya dalam mata kuliah Teknik Penjualan yang dosennya adalah Bu Rifah. Nah, di sini saya akan memberitahu apa yang akan saya jual, lalu saya akan memberi demonstrasi dari produk yang saya jual. Setelah itu, saya akan menutup penjualan saya. Nah, di sini saya akan menjual produk yang namanya Xiaomi Redmi 5A. Nah, Xiaomi Redmi 5A ini merupakan smartphone keluaran Xiaomi tahun 2017. Walaupun smartphone ini ya bisa dibilang sudah keluaran 2017, namun di 2020 ini masih terpakai sekali karena di sini masih banyak pengguna yang mencari Xiaomi karena harganya yang cukup terjangkau dibanding merek-merek lain seperti Vivo dan Oppo. Nah, selain itu, Xiaomi Redmi 5A ini juga dilengkapi beberapa fitur yang sangat membantu. Ya, walaupun harganya ya bisa dibilang sekarang hanya sekitaran Rp900.000 ya, tetapi fiturnya masih tidak kalah dibanding dengan HP-HP keluaran terbaru sekarang dan dari berbagai merek juga. Nah, Xiaomi Redmi 5A ini mempunyai kamera yang beresolusi sebesar 13 megapiksel. Lalu ia juga mempunyai prosesor yang cukup bagus, yaitu prosesor Qualcomm 425 Snapdragon yang bisa membantu dalam kita memain game atau mengedit video agar tidak ya istilahnya nge-lag ya. Nah, di sini saya sengaja memakai bahasa yang bisa dibilang agak santai ya agar lebih mudah dipahami. Nah, selain itu, fitur-fitur Xiaomi ini juga masih banyak lagi yang sangat membantu seperti fitur remote Xiaomi. Nah, fitur remote Xiaomi ini bisa membantu konsumennya ya untuk menggunakan alat-alat elektronik lain yang berbasis remote. Nah, tetapi di sini bisa dikendalikan cukup dengan memakai HP Xiaomi saja. Nah, itu tentu sangat membantu. Contohnya saat kita ingin menghidupkan AC, saat remote AC kita hilang atau tidak tahu keberadaannya, kita bisa menggunakan fitur remote dari Xiaomi ini. Selain itu, selain AC juga bisa dapat mengendalikan TV, menggantikan channel yang ada, dan beberapa fitur lainnya. Nah, selain itu, Xiaomi ini juga memiliki kapasitas baterai yang cukup baik jika dilihat dari rentang harganya ya. Nah, baterainya itu berkapasitas 3000 mAh, di mana ini sudah memenuhi kualifikasi untuk digunakan sebagai HP yang cocok untuk kalangan mahasiswa. Nah, bagi HP yang murah seperti ini tentu saja sangat membantu karena 3000 mAh itu sudah sangat bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan dalam waktu yang lama. Nah, seperti untuk main game itu paling lama bisa 6 jam ya kalau baterainya dalam keadaan penuh. Selain untuk main game, dia juga bisa untuk nonton video atau browsing saja itu bisa bertahan hingga 10 jam. Nah, kali ini saya akan memberitahu bagian-bagian dari HP Xiaomi. Nah, HP Xiaomi ini menggunakan sistem baterai tanam ya. Nah, selain itu baterai Xiaomi bisa mencakup 2 SIM dalam satu HP. Nah, di sini kita lihat, kita buka seperti ini. Dia ada kuncinya. Ini saya memakai jarum ya. Ini pribadi adalah HP saya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini tempat kita menaruh kedua SIM. Nah, yang ini tempat kita menaruh kartu memori. Nah, itu bisa dari memori eksternal HP tentunya. Nah, setelah itu kita tidak perlu mematikan HP-nya untuk mengeluarkan SIM-nya. Cukup memakai kuncinya saja. Nah, bisa dilihat. Nah, tadi kan saya sudah kasih tahu fitur-fitur eksternalnya ya, seperti SIM dan kartu memori serta baterai ya. Nah, kali ini saya akan memberitahu tentang fitur-fitur internal. Nah, ini akan saya demonstrasikan melalui rekaman layar tentunya ya. Stay tune. Mari kita bergerak. Setelah tadi saya sudah mengulas tentang fitur-fitur eksternal dari Redmi 5A, sekarang izinkan saya untuk mengulas fitur-fitur internal dari Redmi 5A. Pertama, mari kita pergi ke spesifikasi ya untuk melihat data handphone ini.
Jadi kita pergi ke pengaturan. Nah, di sini terdapat banyak pilihan ya. Nah, yang bisa kita pilih ini seperti kunci layar atau kata sandi di sini. Ya, karena ini HP keluaran 2017, jadi belum ada yang namanya fingerprint ya. Nah, jadi itu. Untuk spesifikasi kita bisa cek di tentang ponsel. Nah, ini nama perangkat dan ini nama saya karena ini memang HP saya pribadi. Lalu nah, di sini jenisnya memang Redmi 5A ya. Dan di situ versi Androidnya Android 7,1. Versi MIUI global stabil. Lalu nah ini RAM 2GB. Ya, menurut saya sudah cukup bagus di rentang harga 900.000 per HP ya. Dan ini memang cocok untuk main game. Walaupun gamenya ya tidak terlalu berat, tapi masih sangat lancar di hampir semua jenis game di Play Store. Nah, di situ juga bisa terlihat tuh. Di sini versi penyimpanan internalnya itu 16GB total. Yang mana aslinya itu bisa ditingkatkan hingga 128GB. Nah, CPU-nya atau prosesornya juga terdapat quad-core max 1,40 GHz. Nah, selain itu juga terdapat fitur-fitur menarik lainnya di Xiaomi Redmi 5A, yaitu fitur kita bisa lihat di sini, yaitu fitur kompas. Nah, ini salah satu fitur yang bagus ya, yang menurut saya menarik di sebuah HP karena ini ada bawaannya. Nah, caranya ini memakainya gini. Kita seimbangkan HP-nya posisi terlentang dalam posisi sudut 0 derajat, mau dari atas kiri. Nah, untuk arahnya itu arah depan HP-nya itu menunjukkan arah mana kita menghadapnya. Nah, sekarang saya menghadap ke 8 derajat. Nah, ini bisa bergeser 1 atau hingga 360 derajat. Nah, harus seperti itu. Lalu selain itu juga terdapat fitur pemindai. Nah, ini bisa digunakan untuk memindai kode QR atau dokumen-dokumen dan tidak perlu mendownload aplikasi pemindai di Play Store karena ini sudah bawaan. Satu lagi fitur favorit saya di HP ini adalah Mi Remote. Nah, di Mi Remote ini kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk mengoperasikan barang-barang elektronik yang ada di rumah seperti AC. Nah, selain itu lihat di sini pilihan mereknya lengkap. Tetapi terkadang ada juga yang memang perangkat elektronik yang memang tidak bisa dihubungkan dengan Mi Remote karena mungkin perangkat tersebut belum dilengkapi atau belum cukup modern untuk disandingkan dengan Mi Remote. Selain AC juga ada TV. Nah, ini yang paling populer ya. Ini bisa kita pilih misalnya LG. Nah, ini untuk tombol hidup matinya juga ada. Kalau hidup ini juga untuk tombol volume juga bisa. Nah, menu kita juga bisa memberi nama perangkat kita sendiri. Selain itu kita bisa melihat kapasitas penyimpanan yang dimiliki HP ini. Nah, di sini terlihat ya, bisa dibagi-bagi bagaimana penyimpanan di HP ini. Redmi 5A ini terbagi ke beberapa sub penyimpanan, yaitu gambar, audio, data dalam caca, dan aplikasi. Nah, baiklah, itu saja review tentang fitur-fitur internal yang ada di HP ini. Mari kita lanjut ke cuplikan video berikut ini, yaitu tentang review HP Redmi 5A. Halo guys, David di sini dan ini adalah Xiaomi Redmi 5A. Sejak awal peluncurannya, HP ini udah bikin heboh ya, karena harga resminya cuma 1 juta kembali 1.000 perak.
video kesan pertama sama unboxingnya pun ngebuktiin kalau hype HP ini bener-bener gede. Sampai-sampai keluarga saya yang nggak terlalu ngikutin dunia gadget pun sampai tahu soal Redmi 5A. Mereka nyebut HP ini sebagai HP sejutaan bagus yang itu tuh. Pokoknya fokus ke Redmi 5A memang selalu ke harga, dan harga. Tapi gimana soal kualitasnya sendiri? Apakah cuma kenceng di harga doang atau juga kenceng di sektor lainnya? Ayo kita bahas sama-sama, mulai dari desain dulu. Secara penampilan, Xiaomi Redmi 5A kelihatan lumayan mirip sama pendahulunya Redmi 4A yang waktu itu dijual dengan harga 1,5 juta. Bedanya cuma ada di posisi garis di bagian belakang bodinya. Sisanya sih mirip banget ya. Sampai-sampai saya sempat mikir kalau Redmi 5A ini adalah Redmi 4A yang casingnya diganti doang. Soalnya speknya juga sama, tapi itu nanti baru kita bahas. Kita kelarin bagian desain dulu. Ya, buat HP 1,5 juta, desain dari Redmi 5A bisa dibilang standar lah. Nggak ada yang spesial-spesial banget, tapi saya juga nggak nemuin banyak keluhan. Finishing metal di bagian belakangnya udah cakep dan kelihatan cukup metal. Walaupun bakal kerasa plastik banget sih waktu dipegang. Di bagian depannya ada LED notifikasi, bagus, ada pemancar sinar inframerah di bagian atasnya, sip. Terus HP ini juga udah ngedukung 2 kartu SIM plus 1 kartu microSD. Handlingnya enak, bentuknya compact dan nyaman dipakai dengan satu tangan aja. Pokoknya mantep lah. Redmi 5A cuma punya satu kekurangan yang walaupun memang bisa dimaklumin, tapi kadang-kadang bikin saya sebel juga, yaitu ketiadaan sensor sidik jari. Nggak apa-apa, murah kok. Nggak apa-apa, murah kok. Nggak apa-apa, murah kok. Di bagian display, Xiaomi Redmi 5A udah pakai layar IPS beresolusi 720p yang bisa saya jamin memang terbaik di kelasnya. Saya udah pernah pakai beberapa HP sejutaan dan kualitas layar dari Redmi 5A adalah yang paling oke. Respon terhadap sentuhannya bagus, warnanya juga enak buat dipandang, gambarnya kelihatan tajam, pokoknya beda banget lah sama HP sejutaan yang lain. Tapi jangan coba-coba dibandingin sama HP 2 jutaan ya, soalnya pasti kalah. Karena layar di 5A ini mudah ketempel oleh minyak sama debu, jadi ya mudah kotor, tipikal HP murah lah. Secara spesifikasi sebenarnya nggak ada yang spesial dari Redmi 5A, karena mirip banget sama 4A yang diluncurin tahun lalu. Prosesornya Snapdragon 425, GPU Adreno 308, RAM 2GB, memori internal 16GB, kamera belakang 13MP, kamera depan 5MP, baterai 3000 mAh, dan sistem operasinya Android Nougat. Yang saya salut sih, HP ini udah punya sensor cahaya sama magnetik. Ya, udah cukup banget lah buat saya yang jarang banget pakai sensor gyroscope, apalagi sensor tekanan. Nah, yang saya heran dari Redmi 5A ini, walaupun prosesornya udah ya bisa dibilang jadul lah, dan RAM-nya cuma 2GB, tapi HP ini bisa banget dipakai buat main game. Saya udah dapetin banyak pertanyaan soal kemampuan gaming HP ini, terutama game MOBA. Dan jawabannya bisa banget. Bahkan di settingan grafis tertinggi pun masih bisa, walaupun bakal ada sedikit frame drop. Jadi kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen beliin anaknya HP sebagai alat ngegame doang, HP ini recommended banget. Anaknya juga nggak bakal main kelamaan kok, karena daya tahan baterai di HP ini nggak lama-lama banget. Antara 3-4 jam lah kalau dipakai buat main game terus. Kalau dipakai buat keliling sosmed atau aplikasi yang lumayan enteng, HP ini bisa tahan dipakai selama 4-5 jam. Saya sama sekali nggak punya keluhan soal performa dari Redmi 5A. Fitur-fiturnya juga lumayan banyak. Ada mode split screen karena HP ini udah ngejalanin MIUI 9. Ada dual apps juga buat cloning aplikasi, terutama aplikasi chatting. Ada juga aplikasi Mi Drop yang bisa ngirim data tanpa koneksi internet. Mirip-mirip Share It lah. Lanjut ke bagian kamera, yang kualitasnya mungkin udah bisa Anda tebak kalau Anda udah nonton video perbandingan kamera HP ini versus Xiaomi Mi 6. Yup, saya pernah nyoba ngebandingin kamera Redmi 5A sama Mi 6, karena buat saya kualitas kamera HP ini bikin kagum. Buat harganya ya, kamera dari Redmi 5A kuat banget soal detail, tapi lemah soal reproduksi warna karena foto-foto yang ditangkap HP ini kelihatan lebih kusam dari suasana aslinya.
Dynamic range juga nggak mantep-mantep banget, apalagi low light-nya. Tapi kalau dibandingin sama HP lain, kamera dari Redmi 5A udah bagus banget. Oh iya, kalau Anda belum nonton video perbandingan kamera Redmi 5A sama Mi 6, silakan mampir aja ke video yang nanti bakal saya rekomendasiin di akhir video ini. Di sana ada lebih banyak sampel foto dari HP ini. Kesimpulannya, apakah Xiaomi Redmi 5A adalah HP yang recommended? Yep, tentu aja HP ini recommended banget. Selain soal sensor sidik jari tadi, saya sama sekali nggak punya keluhan soal HP ini. Waktu pertama kali tahu harganya sih, saya udah siap-siap dibilangin, jangan banyak ngeluh lah, kan harganya murah. Karena biasanya HP semurah ini bakal kena banyak diskon juga di bagian performa dan lain-lain. Tapi ternyata nggak begitu. Saya punya satu teori sih kalau sebenarnya Redmi 5A adalah versi daur ulang dari 4A yang tahun lalu nggak terlalu rame karena harganya dalam tanda kutip masuk akal. Dengan spesifikasi dan desain yang cuma beda tipis dari 4A, Anda bisa nganggap kalau jati diri Redmi 5A sebenarnya adalah HP 1,5 juta yang saat ini bisa Anda dapetin dengan harga 1 juta di flash sale Lazada. Kalau dapet ya. Soalnya saat ini susah banget dapetin HP ini dengan harga segitu. Oh iya, saya dapat info sih kalau flash sale selanjutnya bakal diadain tanggal 10 nanti. Kalau mau mantengin websitenya, linknya udah saya taruh di bawah. Di Erafone juga ada, harganya 1,2 juta. Tapi ngomongin harga 1,2 dan 1,3 juta ini, saya jadi agak ngerasa nggak enak sih. Di iklannya udah ngomong kalau harganya 1 juta, reviewnya juga udah pakai patokan harga 1 juta, tapi Anda belinya malah 1,2 juta. Ya, jadi saya kasih dua kesimpulan aja. Buat harga 1 juta, nggak usah mikir lagi buat beli HP ini. Kalau harganya 1,2 atau 1,3 juta, ya masih recommended lah. Tapi rasa puasnya saya rasa nggak bakal setinggi kalau kita dapat di harga sejuta. Demikian review gadgetin untuk Xiaomi Redmi 5A. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk! Nah, itu semua tadi yang telah saya sampaikan mengenai presentasi penjualan Redmi 5A. Nah, untuk info lebih detailnya bisa kontak saya ya. Nah, untuk kalian yang mau beli, ayo beli aja, jangan ragu-ragu, karena produk itu tentu yang layak untuk dibeli, karena itu sudah terjamin dan sudah banyak juga yang memakainya, review-review yang sangat berguna. Nah, oleh karena itu, presentasi penjualan ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.